Selamat pagi. Bersyukur dan bergembira sekali pada pagi hari ini kita bisa bertemu dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga di hari Sabtu 28 November 2020 bersama saya Widiat Moko. Pagi ini kita akan mengawali sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga dengan berdoa. Mari kita satu hati dalam doa. Tuhan yang Maha Baik, Tuhan yang selalu memberikan pagi yang indah, Tuhan yang memberikan kami suatu pengharapan yang baru. Terima kasih ya Tuhan, untuk pagi-Mu yang indah ini kami boleh merasakan damai dan sukacita yang datangnya dari-Mu. Tuhan, kami akan sejenak belajar bersama bagaimana kami boleh berpengharapan hanya kepada Tuhan. Apapun masalah, apapun kendala yang kami hadapi, Tuhan adalah sumber pengharapan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, tema sapaan dan renungan pagi hari ini adalah harapan di pagi hari. Kita akan mendasari renungan pada pagi hari ini pada Roma 5 ayat 2 sampai 5. Roma 5 ayat 2 sampai dengan 5. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, ada sebuah kisah tentang seorang ibu yang sudah ditinggalkan oleh suaminya, meninggal, dan pada saat itu usianya masih muda sekali. Dengan dua orang anak yang sangat dikasihannya, di mana salah satu anaknya juga sakit-sakitan. Pada saat itu pendapatannya tidak, hasil bekerjanya juga pas-pasan. Namun beliau bersama anak-anaknya mengarungi setiap kehidupan dengan penuh sukacita. Penderitaan, kekurangan, masalah dijalaninya dengan penuh pengharapan kepada Tuhan, dan pada akhirnya kedua anaknya pun bisa sampai dengan lulus kuliah. Ia merasakan bahwa Tuhan meneguhkan pengharapannya sehingga ia dikuatkan untuk berjuang dalam hidupnya. Masalah bisa menjadi perintang untuk memperoleh sesuatu yang diinginkan. Masalah juga menjadi penghambat tercapainya kesuksesan. Namun orang yang beriman kepada Tuhan Yesus tidak perlu putus asa. Orang beriman akan melihat masalah sebagai suatu pengharapan. Pengharapan menguatkan dan memotivasi kita untuk menghadapi masalah itu secara optimal dengan tetap mengandalkan campur tangan Tuhan.
Dalam bukunya Making Hope Happen, Dr. Shane mengungkapkan bahwa harapan memainkan peranan penting dalam kehidupan seseorang. Shane juga menjelaskan bahwa orang-orang yang merasa tidak punya harapan memiliki kemungkinan 2 kali lebih besar untuk meninggal dunia dibanding mereka yang memiliki harapan akan masa depan mereka. Harapan akan membantu orang lebih bersemangat menjalani hidup meskipun kondisi kesehatannya dalam keadaan sakit. Harapan adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan. Tanpa harapan, tak seorang pun akan dapat bertahan menghadapi berbagai tekanan dan keadaan dalam dunia ini. Sebagai orang percaya, harapan kita ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan berkata bahwa harapan dan iman yang telah kita taruh di dalamnya tidak sia-sia, sebab di dalam Dia ada jaminan kepastian. Di dalam Dia hidup kita akan mengalami keamanan dan perlindungan. Hari ini, pagi ini, apabila Bapak, Ibu, dan Saudara diizinkan Tuhan mengalami situasi yang begitu berat, tantangan dalam pekerjaan, masalah keluarga, kesehatan Bapak Ibu, kondisi perekonomian yang tidak menentu, pandanglah kepada Yesus, sumber harapan kita. Serahkan segala sesuatunya ke dalam kontrol dan pengaturannya. Apapun masalah yang terjadi, kita tidak perlu putus asa. Bersama dengan Tuhan, kita akan dimampukan untuk menghadapi masalah dan menjadikannya suatu kesempatan untuk mewujudkan pengharapan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkaulah sumber pengharapan kami. Kami diingatkan untuk sekali lagi kami mendaraskan. Kami mengingat, kami memfokuskan diri kepada Engkau, Tuhan Yesus, sebagai sumber pengharapan kami. Apapun masalah yang kami hadapi, apapun problem yang sudah kami lalui, kami yakin dan percaya bahwa Tuhanlah yang menopang kami, dan pada akhirnya kami mendapatkan damai sukacita yang pasti datangnya dari Engkau. Berkati kami dan lindungi kami di dalam sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara. Tuhan Yesus memberkati dan tetap tersenyum dan menjalani hidup hari ini, pagi ini dengan bersemangat, dan ingatlah bahwa Tuhan mengasihi kita.